Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Nirmalasari dari kelas 11B. Balsamum peruvianum, nama lain balsam Peru, tanaman asal Myrocillon pereire, keluarga Papilionaceae. Zat berkhasiat utama atau persyaratan kadar 50% sampai 60% sinamain, 20-30% damar, asam benzoat, asam sinamat, vanilin, dan peruvinol. Penggunaan obat gudik, obat luka, obat wasir, dan obat batuk. Sediaan peruviani unguentum, balsamum papillari. Pemberian cairan kental, tidak lengket, bebas dari serat warna. Coklat tua, lapisan tipis transparan, berwarna coklat kemerahan, bau khas, enak, rasa pahit dan getir. Bau aromatik khas menyerupai vanilin. Bagian yang digunakan eksudat kental yang diperoleh dari batang yang telah dihanguskan dan dilukai. Waktu dan cara panen mulai umur 5 tahun sampai 30 tahun atau lebih dapat diambil balsamnya. Pada permulaan bulan November atau Desember, batang dipukul-pukul tanpa mengelupaskan kulitnya pada sekelilingnya dengan meninggalkan sisa yang utuh. Kulit yang dipukul-pukul itu akan retak atau digoreskan irisan-irisan padanya. Setelah 5 atau 6 hari, kulit yang rusak itu dibakar dan seminggu kemudian kulit itu pun lepas atau kelupas. Dari kayunya keluar cairan ditampung dengan secari kain yang ditutupkan pada luka. Jika kain sudah penuh dengan balsam, lalu dicelupkan ke dalam air mendidih. Balsam yang lebih berat akan mengendap dan dipisahkan. Aliran balsam yang kedua timbul 7-10 hari kemudian. Ini dikumpulkan seperti di atas. Setelah itu luka diserut dan keluarlah aliran balsam yang ketiga. Kulit yang rusak itu akan sembuh dalam jangka waktu 2 tahun. Setelah itu dapat diperlakukan seperti semula. Ketiga macam balsam yang keluar itu berturut-turut disebut 1. Tagauzonte, 2. Balsamo de Trapo, 3. Balsamo de Contaripicu. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Balsam tolutanum, nama lainnya balsam tolu. Tanaman asalnya Myrocillum balsamum, keluarganya Papilionaceae. Zat berkhasiat utamanya campuran zat-zat berupa damar, terdiri dari asam sinamat, asam benzoat, serta ester dari kedua asam ini. Damar sebanyak 75-80%, alkohol dari ester tersebut adalah tolurescianotanol, asam-asam aromatik sebanyak 36%, asam sinamat bebas 12%, dan asam benzoat bebas 8%. Minyak asiri yang amat aromatik sebanyak 1,5-3%, dan terdiri atas bensil benzoat, bensil sinamat, phelandren, dan farnesol. Penggunaannya obat batuk dan fiksatif. Pemberiannya obat aromatik mirip buah vanilin, rasa aromatik jika dihangatkan dan ditekan di antara 2 lempeng kaca dan diperiksa dengan kaca pembesar. Tanpa kaldur asam sinamat. Bagian yang digunakan balsam yang diperoleh dengan penorehan batang. Cara panennya dibuat irisan-irisan berbentuk huruf V yang sedemikian dalam sampai mengenai kayunya. Cairan yang keluar ditampung dalam cawan-cawan kecil. Isi cawan dikumpulkan ke dalam kantong-kantong yang ditaruh di atas punggung keledai. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 3. Benzoinum benzoat.
Nama lainnya kemenyan Sumatera. Tanaman asal Cytirax benzoin atau Cytirax parallelonurus. Keluarganya Cytiraceae. Zat berkhasiat utamanya lubanol benzoat, 1 benzoresinol, vanilin, stirol, benzaldehida, bensilsinamat, fenil propilsinamat. Penggunaannya bahan pengawet, obat batuk, tincur untuk septikum. Pemberian massa keras, rapuh tersusun atas butir agak putih yang terbenam dalam massa bening berwarna coklat keabuan hingga coklat kemerahan, bau khas enak, rasa agak getir. Bagian yang digunakan damar balsamik yang diperoleh dengan penorehan batang. Cara panen kemenyan ini keluar akibat patologis pada tanaman sendiri, tiada saluran damar. Setelah pohon mencapai umur 6 tahun, dibuat luka dekat asal cabang yang terendah. Cairan yang pertama keluar adalah yang terbersih, menghasilkan kemenyan yang paling putih dan bau yang paling enak. Pembuatan luka dapat diulangi tiap tahun. Sediaan benzois tinctura. Penyimpanan dalam 4. Chrysarobinum, nama lain Chrysarobin. Tanaman asal Andira aroraba aquayer, keluarga Papilionaceae. Isi atau syarat kadar 70% chrysarobin, yaitu hasil reduksi dari asam krisofanat, metildioksi, antrakinon. Penggunaan obat psoriasis dan obat trichophytosis. Pemberian serbuk hablur, renik ringan, warna kuning atau coklat kekuningan, tidak berbau, tidak berasa. Bagian yang digunakan campuran zat diperoleh dengan penyaringan. Lu kan tripod aja. Araroba. Ada dulu. Panas aja tangannya. Tremor kan lu. Araroba. Yo. Araroba yang terdapat dalam rongga batang. Tepung araroba. Araroba yang terdapat dalam rongga batang. Tepung araroba ini disebut juga tepung goa. Sediaan Chrysarobini unguentum Firmsnas. Gummy Asaceae, nama lainnya gom Arab Acacia atau Gummy mimosae. Tanaman asal spesies Acacia antara lain Acacia Senegal atau Wild. Keluarganya itu Papilionaceae. Zat berkhasiat utama atau persyaratan kadar arabin yaitu garam, kalium, kalsium, dan magnesium dari asam arabinat yang tersusun atas arabinosa, rhamnosa, galaktosa, dan asam aldobionat, enzim dari tipe oksidase. Penggunaan bahan penolong pada pembuatan sediaan obat, misalnya suspensi, emulsi, trokisi, basila, pil, dan tablet. Pemberiannya hampir tidak berbau, rasa tawar seperti lendir. Bagian yang digunakan eksudat gom kering yang diperoleh dari batang dan dahan. Cara panen gom Arab keluar sendiri dari retakan-retakan kulit batang dan mengeras di udara. Tanaman yang telah berumur 6 tahun mulai dapat diambil gomnya. Untuk memperbanyak produksi, kadang-kadang kulit batang diiris-iris atau dibuat luka. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada gom Arab atau gom Kordofan. Mutunya terbaik dikumpulkan dari Kordofan, Provinsi Sudan. Ada 2 kualitas, yaitu blanchet gum berupa butir-butir bulat telur atau potongan bersudut-sudut putih atau agak kuning, luarnya retak-retak. Natural gum yang lebih tembus cahaya dan retak-retaknya tidak sedemikian banyak, warna lebih kuning atau berwarna merah jambu. Gom Senegal
atau gom Afrika Barat berasal dari Senegal. Daya rekatnya bagus, maka banyak dipakai dalam industri, umumnya berupa butir-butir jorong atau bulat yang utuh atau berupa potongan-potongan bentuk bumbung yang lurus atau terpilin. Jenis yang terbaik berwarna agak putih atau tidak berwarna, tetapi umumnya tampak kekuningan, kemerahan, atau merah coklat. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Keterangan 5 abad sebelum Masehi oleh Herodotus sudah ditulis tentang pemakaian gom Arab oleh orang Mesir purba untuk dipakai sebagai perekat. Hipporates pada tulisan-tulisannya antara 450 sampai 350 sebelum Masehi menyebabkan penggunaan gom Arab sebagai bahan obat.